Nah, lumayan. Sekarat juga. Al-yawma. Coba antum lihat. Al-yawma, hari ini. Disebut apa dalam bahasa Arab? Zaraf. Zaraf. Zaman. Keterangan tempat, waktu. Waktu. Al-yawma akmaltu, aku sempurnakan lakum bagi kamu di dinakum. Objeknya apa? Din, agama. Jadi yang disempurnakan Allah agama atau kamu? Agama atau kita? Apakah ayatnya begini? Aku sempurnakan kamu, atau aku sempurnakan bagimu agamamu? Itu coba baginya itu ditaruh di belakang, bagi kamu taruh belakang. Sekarang kita terjemahkan. Hari ini aku sempurnakan agamamu bagimu, gitu cara nerjemah. Biar gampang pahamnya. Berarti yang sempurna apa? Agama. Kamu carilah kesempurnaan dalam agama. Gitu maksudnya. Kalau mau sempurna, pelajari agama itu. Jangan merasa sempurna. Mas, ayat ini berkaitan dengan bid'ah nggak? Nggak ada kaitannya. Ya. Itu yang pakai bab-bab bid'ah pakai ayat ini. Nggak ada maulid-maulid sama Nabi. Agama ini sempurna. Agama mah sempurna. Itu yang disebut talbisu iblis. Udah jadi judul kitab tuh. Ya. Talbis, ngelesnya iblis. Tapi sekarang canggih, bisa baca kitab orangnya. Iblisnya bisa baca kitab. Semoga itu bukan saya ya. Wa jami'a likulli syai', ya. Al-Quran itu mencakup segala sesuatu. Kita yang tidak mencakup, ya. Wa mustaghnin an ghairi. Al-Quran gak butuh pembuktian. Seandainya sains tidak membuktikan kebenaran satu ayat, bukan berarti itu tidak benar. Karena kebenaran sains itu tajribah, eksperimen. Kalau eksperimennya tidak sempurna, bukan berarti yang dieksperimenkan itu salah. Ada nih di Quran misalnya ayat apa ayatnya? Ayat apa yang paling antum yang pernah muskilah di kepala? Ada nggak? Allah berbicara alam. Nggak ada hafalannya. Ya salam. Ada satu kalimat di Quran mengenai gunung, ya. Engkau melihat gunung itu jamidah. Jamid, apa arti jamid? Diem, kaku, diem. Tetapi sebenarnya dia itu surah Az-Zumar itu ya. Sebenarnya dia berjalan berputar. Kita lihat-lihat, karena nggak bergerak kan? Berarti ilmu dengan mata ini nggak cukup. Itu kata Imam Ghazali dalam Al-Munkis Minad Dhalal. Maka jangan menghukumi kebenaran dengan pandanganmu, karena pandanganmu itu betul-betul menipu. Nah, itu yang kita sebut penemuan saintis yang sifatnya sains itu eksperimen. Eksperimen itu percobaan, coba. Kalau percobaannya nggak akurat, yang salah percobaannya, bukan benda yang dieksperimenkan. Dulu Ibnul Haytham ingin buat eksperimen seperti Jakarta hari ini supaya nggak banjir. Sungai Nile yang ada di Kairo itu, yang di Mesir, biar nggak banjir. Ternyata nggak berhasil. Mau dibunuh sama sultannya. Lalu dia pura-pura gila. Sorbannya dicopot, jenggotnya dilepasin, terus ngomong-ngomong sedih tepi jalan, gitu. Nggak jelas, ya. Pas mau ditangkap Ma'askar, Askarnya bingung, Majnun. Dia ternyata mengerti juga kedokteran. Itu raja karena pemarah, dia akan sakit jantung dan mati mendadak. Dia udah ukur tuh, jadi dia bisa ukur. Karena sering salaman kan, pegang, wah ini ada masalah nih ya. Udah biarin aja, tunggu aja mati bentar lagi gitu. Mati sultannya, ganti perdana menterinya, dia kembali pakai serban. Pakai serban, habis itu dia buat eksperimen baru. Jadi dia nggak masuk ke wilayah yang dia sudah gagal berkali-kali. Apa itu? Penemuan yang antum sekarang pakai jadi kacamata, kamera, maka itu sekarang bisa nonton YouTube, lensa. Ya, itu Ibnul
Hisab. Ada yang mau pura-pura gila? Silakan. Wa muyassarun lil hifz. Al-Quran itu gampang hafalnya. Benar nggak? Mau kita cek satu? Mau dicek satu ayat? Mau? Hah? Coba baca. Toha. Lagi. Toha. Tuh udah hafal satu ayat. Tuh ada tambahannya lagi ayat kedua. Satu ayat ya Toha. Enggak, itu canda aja tuh ya. Datang kepada ahli hafalan yang mereka punya sanad, dan saya menghormati semua orang yang bersanad ya. Dan dulu waktu saya dapat ijazah Naqsyabandiyah waktu umur saya 27, di ujung ijazahnya tertulis, aku wasiatkan kamu untuk menghormati ahli ilmu, khususnya ahlul Quran. Nah, maka saya ta'zim kepada ahli Quran ya. Maka saya juga wasiat kepada antum semua untuk menghormati ahlul Quran, ahli fikih yang beradab ya. Ahli fikih yang mereka yatakhallaq bi husnul khuluq ya, yang berakhlak baik ya. Ciri-ciri ahli fikih yang baik, dia berfatwa sesuai dengan keilmuannya. Itu adabnya ahli fikih ya. Jadi kalau yang dia nggak ngerti, dia berfatwa, itu dia sul adab dengan ilmunya. Jadi adab itu per ilmu itu lain-lain ya. Adabnya ilmu ini apa ya, biar dia nggak kelewat. Wa nazala munajjaman, diturunkan secara bertahap. Tetapi kalau ke qalbu Nabi sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sekali turun masuk semua. Tapi dikeluarkannya dari alam qalbiyahnya masuk ke alam nyata, itu munajjaman. Dari langit qalbunya ke alam nyata ini, itu munajjaman. Jadi tugasnya Sayyidina Jibril itu untuk ngulik yang itu, yang bagian risalahnya. Sedangkan bagian nubuah itu beliau simpan, dan itulah yang menjadi pengetahuan ma'rifat sampai akhir zaman. Itu yang diceritakan Sayyidina Abu Hurairah, aku diajarkan Nabi 2 karung. Jadi kita nggak ada mengatakan Nabi itu menyembunyikan marifat. Enggak, Nabi ajarkan ke sahabat-sahabat yang sanggup menerimanya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bahkan yang paling unik itu Sayyidina Abu Bakar, Umar. Sayyidina Umar ini bahkan ngerti sebelum diajarin. Disebut muhaddas, yang diajak ngobrol sama Allah. Jadi Nabi kalau dapat wahyu dia ngikut dapat percikannya ya, kecipratan. Maka Nabi beberapa kali, contoh ini sekarang yang akhwat kan pakai hijab nih, itu hijab itu karena Umar. Yang nggak senang hijab mau marah Umar. Di Iran lagi rame ya, di Iran. Itu bukan isu masalah jilbab, itu ada isu lain, karena isunya sudah dipolitisasi. Karena sudah dipolitisasi, kita no comment ya. Setahu saya, walaupun orang Iran itu sebagian ada Syiah Rafidhah, benci kepada sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka paling ketat masalah jilbab. Jilbabnya nggak ada kecil-kecil kayak gini, nggak ada. Jilbabnya lebar-lebar, ya, hitam-hitam, bener kan? Ya, apa namanya? Sini Musa? Oh ya, betul-betul gede, bener. Tahun 70 waktu Reza Pahlavi belum, masih kebuka kayak orang Indonesia tahun 70-an gimana? Nah, kemudian terjadi revolusi, naik siapa namanya? Ayatullah Khomeini. Tapi saya tahu rahasia Khomeini waktu di Perancis, karena dia tinggal di rumah yang orang tuanya itu adalah mertua kawan saya. Dia tahulah rahasia-rahasia dia. Saya nggak boleh cerita, antara ada yang tersinggung ya. Saya kubur dalam hati paling dalam. Orang udah meninggal kok, makanya disebut lagi ya. Nah, itu teman-teman ya. Wa min sab'ati abwab kulli lughatin 'adda hadhihi Ibnu Nuqayb ya. Oke, lanjut. Wa qira'atuhu Az-Zarkashi, setiap satu huruf dapat 10 hasanat. Hasanat itu bisa datangkan keberkahan. Jadi kalau mau lihat rumah paling berkah, rumah yang paling banyak huruf Quran dibaca. Kalau mau lihat orang paling diberkahi, lihat orang yang paling banyak khatam Quran. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin ya. Minimal khatam sekali setahun lah, kalau nggak seumur hidup lah. Ya. Harus gitu ya. Nah, Imam Zarkashi dia menggunakan satu hadis sebenarnya, hadis Imam Tirmizi ya. Tafadhal. Lanjut. Wa qala sahibut tahrir. Qala sahibut tahrir, "Uqra al-Qur'an 'ala sirri al-manzilati bi 30 khisatan wa mutaqaffira." Ya, Al-Qur'an lebih mulia daripada semua kitab yang pernah turun dengan 30 kelebihan. Nah, ini ada pembahasannya nanti di dalam kitab-kitab ulumul Quran ya. Ini cukup ininya aja, highlightnya aja ya. Lanjut. Wa qala al-Hulaimi fil Minhaj wa min 'azimi qadri al-Qur'ani min 'azimi qadri al-Qur'ani anna Allah khassahu bi annahu da'watun wa hujjatun wa lam yakun hadha li nabiyyin qat inma kana yakunu li kulli minhum da'watun thumma takun lahu hujjatun وقد جمعهما الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو دعوة بمعانيها حجة بألفاظه وكفى الدعوة شرفا أن تكون حجتها معها وكفى الحجة شرفا ألا تنفصل الدعوة عنها وأعطي من كنز العرش ما شاء الله ولم يعط منه أحد وخص بالبسملة والفاتحة والكرسي وخواتم سورة البقرة. Itu di garis bawah itu, garis bawah ya. Yang bisa bahasa Arab. وخواتم سورة البقرة والسبع الديوان والمفصل وبأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة وهي القرآن ومعجزات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام انقرضت لوقتها وبأنه أكثر الأنبياء معجزات وقد قيل أنها تبلغ ألفا وقيل 3000 سوى القرآن بين فيه 60,000 معجزة تقريبا. طيب syukran. Imam Al-Hulaimi, salah satu imam Ahlus Sunnah, punya kitab Al-Minhaj. Imam Al-Baihaqi sering menukil beliau, dan juga beliau sering menukil dalam ulumul Quran. Apa katanya? Quran itu punya kelebihan, dihafalin aja ya. Jadi setiap ayatnya itu ada dua energi besar di dalamnya, yaitu dakwah wa hujjah. Di situ doa plus lafaznya menjadi hujjah, kekuatan argumentasi. Dakwah ini juga bisa berarti seruan, tapi lebih tepat sebagai doa. Makanya kita kemudian mengurai doa itu dalam bentuk Hizb Bahar dari Imamuna Abul Hasan Syazili. Ya, lo antum kan tadi Naqsyabandi, kok ngamalin hizib? Loh, yang penting dapat ijazahnya tuh. Saya zikir qalbu, talqin itu dari banyak thariqat, tapi zikir yang pakai suluk 40 hari itu Naqsyabandi Khalidiyah. Untuk aurat yang zahir saya mengambil ijazah thariqat Syadziliyah. Ya. Dan juga mengambil ijazah salawat Al-Idrisiyah, ya, Ahmadiyah, dan beberapa thariqat lain, ada Idrisiyah, ada macam-macam untuk amalan ya. Karena rahmat Allah itu luas, kita nggak usah sempit-sempitkan dalam satu bentuk. Tapi yang nggak mau ikut juga nggak ada masalah juga. Nah, ini penyesuaian kita untuk zaman ini. Nah, jadi Quran ada dua energi besar dalamnya. Satu apa? Dakwah, doa. Yang kedua hujjah. Jadi lafaznya hujjah, maknanya doa. Ayat coba dibaca. Faqad butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kalau secara harfiah, sungguh diuji orang-orang beriman dan mereka akan diguncang seguncang-guncangnya. Itu lafaznya, dalil hujjah bahwa orang beriman akan selalu diuji. Kalau antum nggak diuji, nggak beriman, maka bersyukurlah kalau diuji. Dan katakan seperti Imam Lathailah mengatakan, apa? Ujian itu adalah hari rayanya para muridin. Ujiannya kita itu hari raya. Orang hari raya bilang apa? Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ya. Maka Imam Ibn Arabi ketika beliau dianggap gila, sesat, beliau bertakbir dan mengatakan sadaqallah, sadaqa Rasulullah, sungguh benar, karena Rasulullah telah pernah menyampaikan melalui lisan-lisan pewarisnya sahabat. Apa kata Abdullah bin Abbas, apa kata Abu Hurairah, kalau ilmu ini dibuka, aku dianggap halal darahku oleh orang-orang. Nah, itu kan terjadi, ya. Tapi di zaman itu, sekarang kan tauhid sudah kuat, maka ma'rifat harus digenjot terus. Semoga ini bisa mempersiapkan kita di akhir zaman ini, ya. Buktinya antum udah hafal sifat 20 rukun. Islam udah oke, pas pandemi ketar-ketir juga, ya, pandangan sendiri, dan itu mandiri, nggak apa-apa. Kita emang dibesarkan dengan perbedaan itu, ya, tapi jangan menuhankan itu aja masalahnya. Nggak usah jauh-jauh lah, minum antum berkeyakinan ini yang menyegarkan, syirik khafi sudah, ya. Padahal kita ketika minum pun yang kita itikadkan Allah yang menyegarkan, apalagi hal yang besar-besar itu. Nah, itu kesempatan besar untuk terapis-terapis, orang pekerja nakes, ya, dokter-dokter, berdakwah kepada para pasien. Kami nggak bisa masuk ke wilayah itu, ya, silakan diambil. Nama Allah dengan nama Rasulullah yang Rahman itu Rauf Rahim. Baik. Dan Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah itu pancaran dari satu huruf yang ada dalam, ya. Dan ada 3 tema besar dalam Al-Quran, dan semuanya ada di dalam Al-Fatihah. Wa ayatul kursi, ayat kursi nggak pernah ada diturunkan ke Nabi manapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khawatim suratul Baqarah, ini yang paling mahal di surah Al-Baqarah itu. Jika orang-orang dulu katakan Allah hisab kamu dan isi hatimu, sahabat-sahabat semuanya stres tuh mendengar itu, karena itu syariat lama begitu.
Maka turunlah 3 ayat terakhir itu. Ya, gimana bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seseorang kecuali dengan kemampuan yang wus'aha. Maka sahabat-sahabat diberilah doa. Itu doa Allah yang ngajarin. Yang ayat berikutnya, Rabbana la tu'akhzna in nasina. Ini doa, ini hadiah untuk sore ini kita baca. Ya. Dari amanah Rasul deh. Ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allah